Halo semua, gimana kabarnya, masih suka bermain sabun? Kembali lagi bersama saya Cerita Google, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang mungkin bisa membuat Anda semua bersemangat, berjudul Komando tahun 1985, mungkin sudah pernah kalian tonton. Daripada banyak bergurau bacot gak jelas, langsung saja siapkan pose Anda yang nyaman untuk mendengarkan saya mendesah sampai akhir, dan ngecrot. Diawali dengan memperlihatkan tiga pria berbeda lokasi yang dibunuh oleh seorang penjahat yang bernama Cook, Eta Bangetna, di mana mereka bertiga rupanya adalah mantan anggota pasukan khusus yang sedang menjalani kehidupan dan identitas baru untuk menghindari musuh-musuhnya selama terjun di medan perang. Dan kisah akan berfokus pada pemimpin mereka, yakni John Matrix, seorang pria berotot berpangkat kolonel dan juga memiliki identitas baru, hidup berdua dengan putri kesayangan yang bernama Jenny, tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk perkotaan. Here come the sandwiches. Saat itulah John dikejutkan dengan kemunculan helikopter tentara angkatan darat yang ternyata itu adalah atasannya, yakni Jenderal Kirby. Maksud kedatangannya adalah untuk memberitahu bahwa telah terjadi hal mengerikan di mana ketiga mantan anak buahnya telah tewas dibunuh oleh seseorang misterius. Di mana Pak Jenderal meminta John untuk tidak gegabah supaya kejadian ini tidak menimpahnya. Pak Jenderal juga menugaskan dua anak buahnya untuk menjaga kediaman John sampai si pelaku berhasil ditangkap. Namun baru saja Pak Jenderal pergi, muncullah kelompok penjahat yang langsung menembaki kedua penjaga. John menyuruh Jenny untuk bersembunyi di kamar sementara dia sendiri akan pergi ke gudang untuk mengambil senjata. Ketika John kembali, dia langsung dikagetkan dengan kematian si penjaga. Disusul dengan satu perwakilan penjahat yang mengatakan bahwa rekan-rekannya telah membawa Jenny pergi dan apabila John ingin anaknya tetap hidup, maka John harus menuruti semua perkataannya. Your daughter's safe, Colonel. Whether she stays that way is up to you. Alih-alih ingin sok berkuasa dan mengintimidasi si wakil itu pun harus mati dengan bayaran kecil karena mati duluan. Di mana John langsung pergi ke mobilnya untuk mengejar mereka, namun karena mesin kabelnya sudah dirontokkan, John pun mendorong mobil tersebut, menaikinya dan mengejar para penjahat itu dengan menerjunkan mobilnya. He's coming at us. No brakes. John pun kehilangan kendali hingga mobilnya meledak. Sempat terjadi pertarungan dengan beberapa penjahat bersenjata. John akhirnya berhasil dilumpuhkan. Yang betapa terkejutnya John saat melihat salah satu dari mereka ternyata adalah mantan anak buahnya bernama Bennett, Eta Bangetna, yang dianggap mati di adegan kapal di awal tadi. Payday. John pun dibawa ke hadapan pemimpin para penjahat ini. Dia bernama Arius, seorang mantan diktator kejam Amerika Selatan yang telah melakukan banyak sekali kejahatan kemanusiaan, di mana Arius memiliki sebuah ambisi untuk menjadi seorang presiden di sebuah negara yang bernama Negara Valvarde. Karena John kenal dekat dengan Presiden Valvarde, maka Arius meminta John untuk membunuhnya. Yang jika menolak melakukannya, maka Jenny putrinya akan mati sehingga John tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang dipinta oleh si Arius. If you kill President Velasquez, I will send her back. Tiba di bandara, John masih penasaran dengan alasan kenapa Bennett berkhianat, di mana Bennett mengatakan bahwa Arius telah membayar mahal untuk ini, ditambah Bennett memiliki dendam pribadi kepada John yang telah memecatnya dan membuat Bennett harus menjadi seorang nelayan dengan pendapatan kecil yang tidak menentu. I'll be back, Bennett. We're running late, buddy. Ditemani satu penjahat bernama Tatang, John akan menempuh perjalanan selama 11 jam menuju negara Valvarde yang apabila sampai di sana si Tatang sudah mati atau si John bertindak macam-macam, maka Arius akan segera membunuh Jenny. Open your mouth again, and I'll nail it shut. Di situ juga ada seorang penjahat yang mengawasi keberangkatan mereka, dia bernama Ujang. Ujang bertugas untuk melaporkan pemberangkatan ini dan terus mengawasi sampai pesawat berhasil lepas landas.
Sebagai seorang kolonel yang sudah merasakan sulitnya berada di medan perang, tentu situasi seperti ini sudah bisa terbaca oleh John yang langsung membunuh si Tatang. John pun pergi ke bagian belakang pesawat, lebih tepatnya ruangan kargo. Lantas John pun keluar dari pesawat melalui lubang tempat roda pesawat, sehingga ketika lepas landas John langsung lompat dan mendarat tepat di rawa-rawa. John memiliki waktu 11 jam sebelum Arius menyadari jika dia tidak berangkat, sehingga dengan waktu sesingkat itu John harus segera mengetahui lokasi tempat Jenny disekap dan menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat. John pun kembali ke bandara untuk mencari si Ujang yang ternyata sedang menggoda seorang wanita bernama Cindy. Ini bentuknya, ketika Ujang akan pulang ke markas, John pun meminta Cindy untuk jangan melawan, cukup ikuti saja kemana perginya si Ujang dan John tidak akan menyakitinya. Follow him. Don't get offended by this question, but are you gonna kill me or something? Sesampainya di mall, John meyakinkan Cindy bahwa putrinya telah diculik dan Ujang adalah satu-satunya kesempatan dia bisa menyelamatkannya, di mana John meminta Cindy untuk merayu si Ujang membawanya ke tempat sepi dan John akan mengurus sisanya. Wajar jika Cindy tidak percaya dengan John yang notabene adalah orang asing, di mana Cindy segera melaporkan John kepada security mall bahwa ada orang ODGJ berbadan besar yang cukup berbahaya. Saat itulah John langsung sadar jika Cindy tidak bisa menjaga amanah yang ketika John sedang gulat melawan para satpam. Ujang pun langsung berlari menuju wartel untuk melaporkan hal ini kepada Arius. Lantas John pun mengejarnya, merusak kotak telepon, menumbangkan 10 satpam sekaligus dan kembali harus mengejar si Ujang di jalan raya. Sampai di dekat tebing, John pun menyenggol mobil Ujang hingga dia terguling, kemudian mengangkatnya tepat di atas jurang, di mana saat Ujang sudah memberitahu di mana dia menginap, John pun langsung menjatuhkannya. Remember Sally when I promised to kill you last? Dalam perjalanan ke motel si Ujang, John pun meminta maaf karena telah melibatkan Cindy dalam masalahnya, dan apabila Cindy ingin berhenti, John bisa menurunkannya nanti. Tetapi Cindy rupanya memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan yang tinggi, di mana profesinya sebagai staf di kantor penerbangan membuat Cindy simpati dan memutuskan untuk mengikuti John sampai anaknya berhasil diselamatkan. Tiba di hotel Ujang, John dan Cindy langsung mencari petunjuk untuk mengetahui di mana markas si Arius. Yang tak lama datanglah si Cook untuk meminta laporan tentang keberangkatan si John, yang ketika dia masuk John langsung meninjunya hingga terjadi perkelahian sengit di antara mereka berdua. Cook pun tewas tertusuk patahan kayu pintu. John dan Cindy segera memeriksa dashboard mobilnya dan menemukan surat pengisian bahan bakar pesawat yang dengan profesinya sebagai staf penerbangan membuat Cindy bisa langsung mengetahui jika lokasi markas Arius berada di sebuah pulau yang harus menggunakan pesawat untuk bisa sampai di sana. Was refueled at pump station 32, Pacific Pier. That's San Pedro. Dengan sebuah beko, John pun mendobrak paksa sebuah toko senjata dan alat-alat kemiliteran, di mana John dan Cindy langsung mengumpulkan barang-barang yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyerang markas si Arius. Namun tiba-tiba muncullah para petugas yang langsung menangkapnya, di mana John jelas tidak bisa melakukan apapun seenak jidat karena ini bukan di GTA. Para petugas pun membawa John tanpa memeriksa TKP sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada Cindy yang masih berada di dalam. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Cindy pun menggoda para petugas tersebut yang membuat mereka kehilangan konsentrasi. Lantas Cindy menghentikan mobilnya, mengeluarkan roket launcher dan hanya bermodalkan buku petunjuk, Cindy pun menembakkan roketnya yang langsung membuat mobil polisi meledak. Mereka berdua pun segera pergi ke pelabuhan sesuai dengan alamat yang tertera pada surat pengisian bahan bakarnya, melumpuhkan satu penjaga mensabotase sebuah pesawat amfibi yang hal itu sempat diketahui oleh beberapa penjaga yang sedang berpatroli. Look, there's no LED readout! Ketika sudah lepas landas, mereka pun dihubungi oleh pusat angkatan udara yang menyuruh John untuk tidak memasuki kawasan larangan terbang.
di mana Cindy lagi-lagi memberikan solusi dengan menurunkan pesawatnya dekat dengan permukaan air sehingga pesawat tidak bisa tertangkap oleh radar. Bersamaan dengan itu kita bisa melihat Jenny sedang dikurung di sebuah ruangan dan berkat didikan cerdas sang ayah, Jenny memiliki inisiatif sendiri untuk kabur yakni dengan mencongkel dinding kayu menggunakan alat keras yang ada di sekitarnya. Bennett sendiri terlihat sedang kesal melihat pasukan tentara si Arius yang banyak gaya atau sok jagoan seolah pernah terjun langsung ke medan perang, di mana Bennett langsung bersombong diri kepada Arius bahwa pasukannya sangat tidak worth it sekali. They make me laugh. If Matrix was here, he'd laugh too. Bennett pun langsung menceritakan pengalaman dirinya dan John yang bisa membunuh puluhan bahkan ratusan musuh dalam sekejap, yang hal itu justru membuka tentang tabir kelemahannya sendiri, di mana Arius akhirnya sadar jika alasan Bennett berkhianat adalah karena terobsesi dengan sosok si John yang lebih hebat darinya yang kesempatan ini digunakan Bennett sebagai ajang untuk unjuk gigi bahwasanya dia merasa lebih jago, hebat, kuat, dan lebih cerdas daripada si John. You are afraid of Matrix. Of course. Dengan peta yang dia temukan di dashboard Cook mereka pun akhirnya sampai di pulau yang dituju. Cindy disuruh untuk menunggu di pesawat dan menghubungi Jenderal Kirby sementara John akan mengakhiri ini semua dengan menghancurkan markas si Arius demi hanya untuk menyelamatkan putri tercintanya. Sementara itu di Valvarde orangnya si Arius terkejut dengan Tatang yang ditemukan sudah tewas sehingga mereka langsung melaporkan hal ini kepada Arius yang akhirnya menyadari jika John tidak pernah terbang ke Valvarde. He was not on the plane. Kembali ke John yang sedang meneropong situasi dan kondisi markas si Arius yang ternyata penuh dengan tentara penjaga yang memenuhi pulau tersebut. Sama seperti Rambo, John Matrix juga tidak pernah takut atau gentar melihat jumlah musuh lebih banyak dan justru terobos begitu saja seperti tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Tanpa membuang waktu atau ngepron di semak-semak John langsung melumpuhkan satu persatu penjagaan, di mana John juga sudah menaruh peledak kendali jarak jauh di setiap bangunan untuk meledakkan mereka semua sekaligus. Ledakan tersebut langsung disambut bahagia oleh Bennett yang sudah tidak sabar ingin berhadapan langsung dengan si John. Berbeda dengan Arius yang gagal jadi presiden, dia langsung mengerahkan seluruh pasukannya. Jenny sendiri berhasil kabur melalui dinding kayu yang sudah dilubangi di mana hal itu berhasil diketahui oleh Bennett yang langsung mengejarnya karena Jenny adalah satu-satunya jaminan dia tidak dibunuh oleh si John. Kembali ke John yang semakin membabi buta dengan roket launcher dan senjatanya. John membantai puluhan pasukan sendirian yang sejago-jagonya si John dia tetap terkena tembakan juga. John bersembunyi di dalam gudang kecil untuk mengatasi luka tembak di perutnya di mana para pasukan yang berada di luar pun segera menghujani peluru ke gudang tersebut secara tidak karuan. Yang ketika satu tentara masuk untuk memeriksa John segera menusuknya dengan sekop garpu dan membantai sisanya dengan penuh kebrutalan. Setelah membantai seluruh pasukan, John pun masuk ke dalam rumah yang di situ ada Arius yang sudah menunggu. Terjadi baku tembak kecil-kecilan dan Arius sangat mudah sekali untuk dikalahkan. John pun segera pergi ke ruang bawah tanah. Jenny berhasil tertangkap oleh Bennett yang ketika John akan menolongnya Bennett langsung menembak dan melukai bau si John. Dengan memanfaatkan hasrat dan ambisi Bennett untuk lebih unggul dan kuat daripada dirinya, John pun merayu Bennett untuk bertarung menggunakan pisau daripada pistol yang hanya tinggal tarik pelatuknya. Come on, Bennett. Throw away that chicken shit gun. Dan ketika Bennett berhasil terpengaruh untuk melepaskan Jenny, Bennett pun mengatakan ini baru asyik. Ini baru ada gregetnya. Ini baru pertarungan yang gua suka. Terlibat permainan pisau yang membuat John kembali terluka dilanjutkan dengan baku hantam yang lagi-lagi John agak sedikit kesulitan melawannya. Dan ketika Bennett kalah dia pun curang mengeluarkan pistol simpanannya yang saat itu juga John segera mematahkan pipa lalu melemparkannya yang membuat si Bennett tewas saat itu juga.
Setelah semua selesai barulah Jenderal Kirby dan pasukan pun datang yang ketika John ditanya apakah ada yang tersisa untuk kami, John pun mengatakan ya, tersisa jasad dan beberapa properti yang rusak juga set lokasi syuting yang hancur jadi tolong bereskan semuanya. Jenderal Kirby kembali bertanya apakah kau bersedia memimpin pasukan lagi. John pun menjawab, next time, baby. Tamat. Ending yang cukup ngecrot. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kekuatan tidak datang dari kemenangan. Berjuangmu mengembangkan kekuatanmu, ketika kamu mengalami kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Itu adalah kekuatan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya beserta saya sendiri Suara Google mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.